Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam pembelajar. Sahabat pembelajar, seperti saya sampaikan bahwa pada obras hukum kita pagi ini nanti akan membahas tentang mengenal perseorangan perorangan. Apa itu perseorangan perorangan? Nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Larsianus Sipayung. Beliau adalah penyuluh hukum dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Baik, kita sapa saja. Selamat pagi Pak Larsianus. Selamat pagi Mas Ya, Ali, sehat. selamat pagi juga sahabat hukum. Ya, Sehat. Sahabat pembelajar. Kita bilangnya kalau BPT Sahabat pembelajar. Oke. Iya, sahabat pembelajar. Jadi saat ini sudah bergabung 11 orang, yang setelah 11 orang sedang menyaksikan langsung live IG kita. Baik Pak Larsianus, ini kan terkait dengan materi kita atau topik pada obras hukum kita. Ini kan terkait dengan mengenal perseroan perorangan. Oh iya, saya lupa mempersilakan, mungkin mau memperkenalkan lebih jauh. Tadi saya baru namanya saja memperkenalkan. Silakan, mungkin kita berikan kesempatan narasumber kita untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Pak Larsianus. Baik, terima kasih Mas Ali. Sahabat pembelajar, nama saya Larsianus Payung. Saya adalah penyuluh hukum muda dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Jadi pagi ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit ya tentang apa itu perseroan terbatas dan perseroan terbatas tapi khusus untuk perseroan perorangan dan sejauh mana peran dari Kementerian Hukum dan HAM terhadap perseroan perorangan ini. Jadi begitu Mas Ali. Ya, baik. Ini kan kita membahas tentang perseorangan perorangan. Mungkin untuk sahabat pembelajar, mungkin seperti saya juga, mungkin yang baru mesti mengetahui adanya perseorangan perorangan. Ini mungkin Pak Larsianus bisa menjelaskan terlebih dahulu ini yang dimaksud dengan perseorangan perorangan itu apa sebetulnya? Mungkin bisa dijelaskan dulu pengertian dari perseroan perorangan ini. Silakan Pak. Jadi kalau di undang-undang dia disebut perseroan perorangan, tapi kita ngomongnya, kita bilang aja PT perorangan biar lebih gampang ngomongnya kan, agak susah nih perserorangan. Oh, iya. Jadi PT perorangan itu sebenarnya sama. Jadi itu sebenarnya terdapat di dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebelumnya di Undang-Undang 40 tahun 2007, kita hanya mengenal yang namanya perusahaan terbatas, hanya satu jenis saja. Tetapi kemudian di Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, itu ada definisi yang berbeda atau kita katakanlah ditambahkan tentang apa itu perseroan terbatas. Jadi kalau di Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, maka yang disebut dengan perseroan itu adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Namun, di Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ada mengalami perubahan. Jadi di situ disebutkan perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau ada di situ kata atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Jadi di Undang-Undang 11 ada dia perseroan yang merupakan persekutuan modal seperti yang biasa kita ketahui ya, dan ada juga dia yang merupakan perusahaan perseorangan. Ini adalah yang baru. Jadi begitu Mas Ali. Jadi ada dua, dia merupakan perusahaan persekutuan modal, satu perseroan perorangan. Ya, seperti itu. Iya. Jadi
disebutnya sebagai badan hukum juga ya, walaupun perseorangan ya, dari pengertian ini ya. Ya, karena cuman bedanya nanti dia pada saat pengesahan untuk perorangan ini dia tidak perlu membuatkan akta notaris, dan dia juga tidak mendapatkan SK pengesahan seperti PT pada umumnya, tetapi dia mendapat surat keterangan surat pernyataan terdaftar dari Kemenkumham seperti itu. Iya. Kemudian terkait dengan perbedaan perseroan perorangan dengan PT pada umumnya, ini bedanya gimana nih? Perbedaannya itu pertama ya, kalau PT biasa untuk pembuatannya itu perlu membuat akta notaris, akta pendirian ke notaris ya. Sementara kalau untuk PT perseorangan itu tidak perlu, itu hanya si pendiri saja yang bisa mengakses lewat SABH Ditjen AHU itu. Yang kedua ada pemisahan kekayaan. Jadi harta kekayaan untuk PT perseorangan itu ada pencampuran antara harta kekayaan pribadi ya dengan perusahaan, sementara untuk PT perseorangan itu hanya kekayaan dari perseroan tersebut. Itu yang paling inti. Yang membedakan perseorangan dengan PT itu ya. Iya. Kemudian ini terkait kemudian terkait dengan tujuan pemerintah ini untuk regulasi terkait perseroan perorangan ini, itu apa itu? Sebenarnya begini Mas Ali, jadi ada data dari, saya coba kutip dari Kementerian Koperasi dan UMKM, sampai akhir tahun 2018 itu terdapat 64 juta jenis usaha UMK yang ada di Indonesia, ya kan? Nah, usaha UKM ini, usaha kecil dan mikro ini, itu menyerap tenaga kerja sebanyak 113 juta orang. Nah, itu dulu kan. Nah, kemudian pemerintah perlu membuat perlindungan hukum terhadap orang yang melakukan usaha kecil dan mikro ini, ya kan? Perlu membuat usaha perlindungan hukum terhadap pelaku UKM ini. Dan yang kedua, untuk memudahkan berbisnis. Karena apa? Peringkat Indonesia ya di dunia dalam kemudahan berbisnis itu masih peringkat ke-73. Jadi sangat rendah sekali. Oleh sebab itu pemerintah mendorong supaya pelaku usaha kecil dan mikro ini untuk membentuk ibaratnya bentuk usaha mereka ini dalam suatu bentuk badan hukum. Nah, kalau mereka membuat suatu bentuk badan hukum dalam bentuk PT yang seperti kita katakan tadi, seperti PT Persekutuan Modal, itu kan membutuhkan biaya yang banyak. Pertama dia pergi ke notaris, ya kan? Ya. Itu ada biaya lagi. Yang kemudian dia juga harus pemegang sahamnya juga ada beberapa orang, pengurusnya juga minimal 2 orang, ya kan? Terus harus ada kesepakatan di antara para pemegang saham. Terus dia perlu juga mendapatkan SK pengesahan, terus didaftarkan di berita negara. Nah, kalau dia pakai perusahaan perorangan, sangat simpel sekali. Jadi ini tujuan pemerintah sebenarnya membuat perusahaan perorangan ini. Dan tidak tertutup kemungkinan jika usahanya ini makin besar, makin berkembang, akan menjadi seperti PT biasa. Jadi seperti itu Mas Ali. Jadi intinya sebenarnya keinginan pemerintah itu untuk mendorong masyarakat mudah berbisnis. Itu ya, tapi ada kemudahan berbisnis, kemudahan berusaha ya. Ya, tetapi ada juga perlindungan hukum terhadap kegiatan usahanya tersebut, dan juga untuk kemudahan untuk mengakses pembiayaan ke perbankan. Itu intinya. Iya. Pak Larsianus, ini ada pertanyaan nih. Kita jawab dulu ya, kita selingan aja dulu ya.
sambil biar Boleh tidak santai banyak, saja. iya biar tidak banyak terlewat ini. Ini dari IG-nya aturan.pakai. Dia bertanya seleksi Catar Kumham kira-kira kapan Pak? Oh ini pertanyaan seleksi Catar Kumham. Untuk seleksi Catar Kumham silakan nanti sering-sering di apa namanya dibuka webnya Kemenkumham, nanti bisa ada informasi di situ. Kemudian ini ada juga nih dari sebentar Pak. Ini terlewat nih, tadi udah saya. Nah ini dari IG-nya panda underscore lagi underscore tidur. Panda lagi tidur. Ya. Izin bertanya, apakah perseroan perorangan bisa bergerak di bidang ekspor impor? Itu Pak Larsianu, silakan. Bisa didengar ya? Jadi pertanyaannya, Halo? ya bisa didengar suara saya? Jadi Iya, bisa. pertanyaannya dari panda lagi tidur ini IG-nya. Apakah perseroan perorangan bisa bergerak di bidang ekspor impor? Silakan Pak. Nah, kalau menyangkut ekspor impor itu, kalau itu kan mengacu kepada jenis usaha, iya kan? Jenis usahanya itu KLBI 2017, ya kan di situ ada jenis usaha. Tapi yang perlu diperhatikan adalah apakah nanti kalau mendirikan perusahaan perorangan yang bergerak di bidang ekspor impor itu modalnya itu masih termasuk dalam kategori modal sebagai usaha UKM belum. Kalau dia sudah lebih, berarti dia kan harus sebagai PT. Itu aja dulu. Iya. Karena apa? Karena dari definisi ini kan sebenarnya untuk kegiatan usaha kecil dan mikro. Apakah ekspor impor itu termasuk kategori itu? Kan itu dulu kan. Nah, cara Iya. melihatnya bagaimana? Dilihat dari apa modal dasarnya dulu. Apakah dia sudah memenuhi sebagai UMK atau memang dia memenuhi sebagai perusahaan PT biasa seperti itu. Jadi intinya dilihat dari modalnya dulu. Atau Karena ini kan karena kan dia kenapa? bertanya, ya karena kan pertanyaan dia bisa tidak untuk perorangan itu untuk ekspor impor. Artinya kan berarti ada syarat lagi berarti. Ada ketentuan tersendiri berarti untuk bisa melakukan usaha itu. Ekspor impor itu. Itu bisa saja. Cuman saya bilang tadi kalau dia kan usaha apa PT Perseorangan ini adalah perusahaan ya untuk usaha kecil dan mikro kan Ya. itu. Nah, kalau dia kan persyaratan pendiriannya itu kan tidak terbatas dia jenis usaha apapun. Iya kan, yang lebih ditekankan itu adalah modal. Iya kan? Kalau modalnya memenuhi standar sebagai UMK melakukan kegiatan ekspor impor bisa saja. Nanti dilihat itu di apa namanya maksud dan tujuan ya berdasarkan KLB 2017. Nanti tinggal dilihat di situ ekspor impor seperti apa. Nah, seperti itu. Iya, intinya ada ketentuan lagi ya, lebih lanjut ya terkait perorangan ya. Iya, Persyaratan perorangan iya. terkait Lihat dari dengan modal dulu. lihat dari modal dulu. Apakah dia Ya itu. termasuk kategori apa perusahaan perorangan dengan modal yang ditentukan dalam peraturan UMKM atau bukan. Seperti karena itu nanti kan dibuktikan dengan pada saat 60 hari setelah keluar sertifikat pendaftaran PT perorangan ini, itu kan ada namanya disampaikan laporan keuangan ke Kemenkumham ya. Nanti kan di situ terlihat. Kemudian ini ada dari IG-nya ca.ok. Selamat siang Pak, saya mau tanya teknis pendirian perseroan perorangan yang berdasarkan pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja. Karena itu PP-nya udah terbit, tapi implementasinya secara teknisnya saya belum paham. Ya. Oh teknis, bisa ya Pak? Ya. Bisa. Silakan, Jadi Pak. itu nanti ya. Jadi turunan dari PP berapa 8 tahun 2021 itu adalah peraturan Menteri Hukum dan HAM
nomor 21 tahun 2021 tentang syarat dan tata cara pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran badan hukum perseroan terbatas. Jadi yang ditanya siapa tadi namanya? IGCA_OK. Ya, jadi dia teknis, bagaimana dia cara intinya teknis cara mendirikannya gitu kan? Iya, betul. Iya, intinya itu pendiriannya. Jadi cara mendirikannya itu adalah lewat apa namanya website ahu.go.id, ya. Ya, tapi kemarin saya bertanya, Menkumhamnya itu sudah jadi, ya. Aplikasinya pun sudah jadi, namun nanti karena pada saat mengisi data, ya, pada saat mengisi data, di situ ada tuntunannya. Pada saat mengisi data, tapi dari BKPM mereka belum siap, Pak. Jadi mereka belum siap untuk penarikan data dari kita, karena nanti waktu kita masukkan data, ya. Jadi saya nih mau mendirikan PT Perorangan, maka saya buka website ahu.go.id, kan? Nanti di situ ada perseroan perorangan. Saya masuk ke situ. Saya mengisi data-data di situ. Nanti dasarnya itu adalah dari NIK paling utama, ya. Nah, cuman aplikasi itu di kita sudah siap karena permennya sudah siap. Tapi kan karena ini nanti terkait dengan pelayanan secara OSS, ya, perizinan dari BKPM, mereka belum siap lah, kita masih menunggu, karena kalau aplikasi dari mereka sudah siap, kita masuk, data kita nanti kan ditarik tuh sama mereka tuh terkait dengan perizinan selanjutnya, ya, termasuk istilahnya NIB dan segala macam itu. Jadi karena mereka belum siap, kita belum bisa masuk, tetapi untuk aplikasinya sudah ada. Jadi kita tinggal mengisi sendiri saja seperti itu. Iya, artinya ini berarti terkendala dengan aplikasi pihak ketiga kesannya, BPKPM tadi ya? Iya. Tapi pada dasarnya intinya untuk pendaftaran secara online itu sudah bisa, intinya seperti itu. Belum. Gimana? Belum. Jadi aplikasinya udah kita siapkan nih. Iya. Karena permennya kan dasarnya kan di permen itu udah siap nih. Tinggal kita launching jadi, cuman pada saat kita masukkan, kalau hanya kita yang buat aplikasi itu dari BKPM nanti untuk proses perizinannya, mereka belum siap, data kita tuh nggak bisa ditarik sama mereka. Jadi kita nunggu siap mereka. Kalau mereka udah siap, oke, kami sudah siap aplikasinya. Kemenkumham buka, langsung ketarik tuh data. Jadi selesai seperti itu. Kita hanya nunggu mereka aja. Kita sudah berapa bulan ini udah ini. Ya sebetulnya intinya secara aplikasi boleh dibilang ya belum ya, artinya begitu, karena kan ini kan pertanyaannya kan memang implementasinya pendaftaran itu ternyata berarti belum, intinya begitu ya, karena menunggu dari pihak ketiga BPKPM ya itu, karena kalau dia tidak istilahnya kayak sinkronisasi aplikasi ke PPKM-nya yang belum ya, dari dianya belum gitu. Jadi saat karena intinya gini, Pak Larsianus, kalau saat ini mungkin ada sahabat pembelajar yang ingin mendaftarkan dirinya ikut perseorangan, menunggu berarti masih menunggu, artinya menunggu aplikasi pendaftarannya ya, gitu ya. Karena secara belum bisa lah katakan seperti itu, karena menunggu dari BPKPM-nya ya, itu aplikasi yang di sananya gitu. Oke, itu jawabannya dari Pak Caca ya. Baik, kemudian ini terkait dengan perseorangan ini keuntungan yang didapat ini dengan mendirikan perseroan perorangan itu apa? Jadi keuntungannya? Pertama, yang tadi dari segi pendaftaran pendirian ya, kita tidak perlu membuat notaris. Dari segi biaya itu sudah hemat ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tidak perlu
melalui pengesahan di Kemenkumham, SK pengesahan. Ya, jadi dia hanya dapat seperti ini apa tadi itu? Maaf. Surat ya? sertifikat pendirian. Sertifikat pendaftaran pendirian perseroan perorangan. Namanya nanti seperti itu. Ya. Terus ada dia pemisahan kekayaan. Jadi tanggung jawab itu ada tanggung jawab perusahaan itu terbatas kepada pemisahan harta pribadi dengan harta perusahaan. Iya kan? Itu. Terus ada bebas dari kewajiban untuk mengumumkan dalam tambahan berita negara. Jadi alur birokrasinya lebih sederhana. Kemudian si pendiri, nih saya nih yang mau mendirikan ini, saya sebagai pemegang saham tunggal, bisa juga saya sebagai direktur. Ya, jadi saya yang mengerjakan dan saya bisa juga sebagai pengawas tunggal terhadap perusahaan tersebut. Terus ada juga di situ pajak atau PPh yang dikenakan kepada PT perorangan ini lebih rendah daripada kepada PT biasa dan diberikan istilahnya tenor atau waktu pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Jadi itu beberapa keuntungan yang didapat. Tapi yang paling utamanya itu ini, orang kan takut mendirikan suatu perusahaan karena terbebani dengan biaya pendaftaran. Itu biasanya seperti itu ya. Iya. Ya, wah bikin akta nih ke notaris, terus bikin SK pengesahan nanti, terus bikin NIB apa gitu kan. Kalau ini dia tidak perlu, jadi dia cukup mendaftar, mengakses sendiri ya. Setelah dia mengisi data-data, terus nanti ada surat pernyataan pendirian, keluar sertifikatnya, itu sudah sah, kekuatan hukumnya sudah seperti SK pengesahan. Jadi seperti itu. Jadi dari segi pembiayaan untuk pendirian itu jauh lebih rendah. Kemudian dia bisa mengawasi sendiri, dia bisa mengambil keputusan sendiri, ya. Jadi tidak perlu istilahnya ada rapat umum pemegang saham, tidak perlu. Itu beberapa keuntungan yang didapat. Oke ya, Pak Larsianus, tadi kan sedikit udah disinggung nih terkait dengan pendaftaran nih. Bisa nggak sedikit lebih dijelaskan secara rinci mungkin ya terkait dengan cara mendirikan PT perorangan ini? Cara mendirikan tadi sudah tidak biar lebih jelas lagi untuk sahabat pembelajar. Jadi cara mendirikan PT perorangan ini seperti apa? Caranya gimana? Biar lebih jelas lagi. Walaupun tadi memang sudah sedikit disinggung ya. Oke. Jadi cara mendirikannya ya. Yang pertama kan kita sendiri nih, saya kasih contoh biar gampang ya. Saya nih silakan. Mau mendirikan PT. Kalau nanti aplikasinya ini sudah ada, sudah dibuka ya, maka kita masuk, iya kan? Masuk ke portal ahu.go.id. Masuk aja seperti biasa, ya. Setelah masuk kita pilih di situ perusahaan perorangan, maka kita memasukkan di situ login. Kita login dulu toh. Setelah login, ya kan? Nanti dapat user, ya. Kemudian kita masuk. Di situ ada nanti yang akan kita isi data-data. Ya, data yang diambil dari kartu tanda penduduk, dari NIK. Iya kan? Nama, tanggal lahir, tempat, alamat. Itu kita isi. Kemudian nanti kita isi jenis kegiatan usahanya. Dia bergerak dalam bidang apa. Kita isi sendiri aja. Kita bisa isi kok. Gampang itu. Kemudian baru kita masukkan data-data kita. Ya, misalnya data, nama lengkap, tanggal lahir, alamat, nomor induk kependudukan, terus nomor pokok, wajib pajak. Udah. Setelah itu nanti ada namanya pernyataan pendirian perseroan perorangan. Sudah terbit dia sertifikat pendaftaran. Jadi udah. Nah, tetapi jangan lupa tetapi jangan lupa nanti setelah terbit itu sertifikat pendaftaran
perseroan perorangan itu, ya, kita harus melaporkan juga apa namanya keuangan dari perusahaan tersebut. Artinya berapa modal yang kita tempatkan pada saat pendirian perseroan perorangan ini. Jadi maksimal 60 hari. Jadi sangat gampang sekali. Kalau dulu kan kita pergi ke notaris, akta mereka yang masukin, kita mendirikan sendiri paling juga 15 menit saya pikir. Iya, betul. Ya. Secara online ya, lebih mudah, tidak harus kemana-mana di rumah ya. Tapi iya dari rumah. Terus Pak Larsianus, terkait dengan ada nggak ketentuan modal? Pasti kan kalau usaha pasti ada modalnya. Ini gimana modalnya? Di pendaftaran itu disebutkan nggak modal? Kalau modal untuk apa perseroan perorangan ini, modal tidak ditentukan, tergantung kesanggupan dari si pendiri tersebut, ya. Berbeda dengan apa persekutuan modal ya PT biasa minimal 50 juta seperti itu. Kalau ini tidak ditentukan, tetapi jangan juga tidak ada modal kan, karena yang penting saya bikin perusahaan gitu kan. Karena nanti ada laporan keuangan yang harus disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM sebagai bukti berapa sih modal yang saya tempatkan. Ya. Jadi ada laporannya juga tergantung kemampuan siapa ini si pendiri, misalnya 30 juta ya sudah seperti itu. Iya, artinya tidak ada batas minimal harus ya, tidak ada batas minimal modalnya tidak ada ya. Jadi itu tergantung kepemilikan dana dari yang bersangkutan ya. Iya, seperti itu. Ya. Kemudian ini Pak Larsianus, ini kan kalau proses pendaftarannya mudah, hanya online, ya kan, melalui website saja cukup. Nah ini terus untuk peran notaris gimana nih? Ya, jadi gini, orang kan berpikir berarti tidak ada lagi nih peran notaris kan gitu. Iya. Jadi pasti dong si pelaku usaha PT perorangan ini, usahanya ini pengen meningkat, berkembang pesat. Kan seperti itu. Tidak mau hanya seperti itu aja. Tetapi perusahaan perorangan ini sebagai dasar, sebagai awal untuk meningkatkan usahanya. Nanti kalau usahanya berkembang pesat, ya kan? Dan keuntungan atau modal yang didapat sudah melebihi ketentuan yang ditentukan dalam dalam ketentuan UMKM, maka dia harus berubah kepada PT biasa. Nah, kalau dia berubah kepada PT biasa, PT Persekutuan Modal, ya, itu harus dibuatkan akta notaris. Jadi pada saat nanti dari PT perorangan ke PT biasa, ke PT Persekutuan Modal, di situ nanti ada peran notaris, ya. Nah, jadi pada saat pembuatan peralihannya, tapi hanya untuk sekedar PT perorangan ini tidak ada. Jadi peran notaris di situ, karena pasti dong kalau usahanya berkembang. Nah, kalau dia mau nanti berubah menjadi PT seperti yang biasa ya, Persekutuan Modal, maka dia harus dibuatkan akta notaris, akta perubahan, seperti itu. Jadi peran notaris nanti di situ. Oh gitu ya. Jadi pas ketika ada perubahan ya dari beralih menjadi PT peralihan badan hukum ya, badan hukum PT ya, baru di situ ada peran notaris ya. Kemudian itu, lanjut Pak silakan. Nah jadi kenapa dia berubah? Mungkin nanti pemegang sahamnya akan bertambah, ya kan? Karena kalau dia sudah berubah menjadi pemegang sahamnya lebih dari satu, ya, dia harus menjadi perseroan persekutuan modal. Iya, kan bisa saja nih, saya sama Mas Ali nih, saya ini mendirikan PT Perorangan kan, wah saya lihat nih usaha saya udah berkembang nih, akhirnya saya join sama Mas Ali. Oke kita join, yuk tanam saham berapa gitu kan. Akhirnya pemegang sahamnya jadi 2. Kemudian dia juga tidak memenuhi lagi kriteria sebagai PT perorangan yang ditentukan sebagai kriteria usaha kecil dan mikro. Maka dia harus berubah status menjadi perseroan persekutuan modal. Dan disitulah peran notaris nanti.
dibuat untuk membuat akta. Seperti itu. Iya, kemudian terkait ini kan terkait PT perorangan, ini terkait dengan modalnya gimana? Karena kan ini pasti modalnya yang namanya diurus sendiri kan, artinya keuangannya itu kan pasti ya antara modal, mungkin penghasilan dari mana. Artinya ini pembatasannya gimana nih? Terkait dengan apa sih namanya, modal dia dengan kehidupan dia sehari-hari, semua ada di situ kan istilahnya. Nah itu gimana tuh? Ada nggak? Makanya tadi di awal itu udah saya bilang ada pemisahan dia kan. Jadi salah satu keuntungannya adalah adanya pemisahan harta pribadi dengan harta perseroan. Jadi yang menjadi aset perseroan mana, yang menjadi aset pribadi mana. Jadi ya kalau perseroan terbatas, masuk dia dalam aset perseroan. Kalau pribadi ya masuk pribadi. Kalau perusahaan biasa kan dia bisa penggabungan. Seperti itu. Jadi tetap ada pemisahan ya? Justru di situ, justru harus pemisahan. Harus ya, jadi harus ya pemisahan ya? Iya, itulah bedanya. Itulah, jadi di perorangan itu memang harus ada pemisahan itu. Iya. Makanya saya pikir ya karena dikelola sendiri, kemudian menjadi manajer sendiri atau komisaris sendiri, artinya ya keuangannya saya pikir jadi satu gitu istilahnya, kasarnya kan gitu. Ternyata tetap ada pemisahan ya, mana yang asetnya PT perorangan ya dipisahin ya. Intinya seperti itu sahabat pelajar. Jadi ada pemisahan modal antara pribadi dengan PT perorangan, perusahaan ya. Kemudian ini terkait dengan ini kan tadi sempat menyinggung ya, ada peralihan dari PT perorangan ke PT Badan Hukum. Nah ini untuk mengubahnya perorangan menjadi PT Badan Hukum gimana? Bisa nanti, apa? Ya bisakah mengubah jadi PT perorangan ke PT Badan Hukum? Nah itu seperti apa? Iya, jadi yang saya sebutkan tadi, bagaimana bagaimana proses perubahan statusnya, kan gitu. Nah, proses perubahan statusnya itu tadi di PT perorangan itu, ya pemegang sahamnya sudah lebih dari satu. Terus pengurusnya juga sudah lebih dari satu. Terus kriteria-kriteria yang ada di dalam usaha mikro dan kecil, ya itu tidak sesuai lagi, sudah lebih dari itu. Jadi istilahnya kekayaan perusahaan perseorangan itu tidak lagi sebagai ketentuan yang ditentukan dalam usaha kecil, usaha mikro dan kecil, tetapi sudah lebih dari itu. Maka dia harus berubah menjadi perseroan persekutuan modal atau PT seperti biasa. Jadi di situ dia perubahan statusnya. Itu kan nanti pasti ketahuan. Oh, iya. Laporan keuangan. Dari laporan keuangan ya. Dari laporan keuangan ketahuan. Yang kedua juga, masa sih kalau saya mendirikan perusahaan perorangan tidak pengen saham saya bertambah, maka saya ya join dengan orang lain dong. Oke, you masukkan saham lu misalnya berapa orang, terus wah karena ini sudah besar, otomatis perlu ada namanya direktur, ada direktur utama, ada komisaris, kan seperti itu. Nah, itu kan sudah tidak memenuhi lagi ketentuan sebagai perseroan perorangan. Dia harus menjadi perseroan persekutuan modal atau PT biasa itu. Nah, oleh sebab itu dia harus berubah status. Nah, berubah statusnya itu bagaimana caranya? Dibuatkan dia akta notaris. Jadi ini nanti urusannya ke notaris. Jadi di situ peran notaris tersebut. Ya istilahnya naik kelas lah gitu ya. Iya. Dari perorangan pasti dong yang namanya perusahaan perorangan pengen meningkat, masa pengen seperti itu aja gitu. Ya bisa juga kan kalau dia sudah nyaman dengan perorangan mungkin dia akan terus seperti itu. Tapi ketentuan undang-undang nggak boleh ya. Iya. Tapi perlu diingat juga. Iya, apa tuh? Kalau misalnya gini, karena kalau seseorang mendirikan perusahaan perseroan perorangan itu kan modalnya kan tergantung kemampuan dia kan seperti itu. Iya, betul. Dia tidak boleh juga udahlah kalau seperti itu saya bikin PT sampai beberapa gitu kan. Itu tidak boleh.
Iya, ada Tidak boleh ketentuan itu. lagi ya. Iya. Iya, hanya harus satu gitu. Harus Jadi satu janganlah tetap ya. saya bikin Hmm. misalnya PT A terus PT B gitu, nggak Iya. boleh. Iya, Jadi tetap ada ketentuannya juga, ada aturannya ya. iya. Baik, Ah, Pak ah, Arsenus, ini kita udah banyak nih tadi terkait dengan PT perorangan. Nah ini yang perlu disinggung juga nih perlindungan hukumnya gimana? Ini yang belum disinggung, dan perlindungan hukumnya. maksudnya dalam perlindungan hukum seperti apa? Ya kan namanya PT kan pasti ada hak dan kewajiban dia kan sebagai yang pemilik istilahnya perorangan. Nah ini perlindungan hukum dia itu gimana? Kalau PT perorangan ini kan kita ambil dari sisi apa dari apa namanya dari peran Kemenkumham ya. Kita berbicara peran Kemenkumham. Nah, Iya, kalau peran Kemenkumham ini memberikan kepastian hukum bagi apa namanya bagi pelaku usaha UMKM atau apa perseroan perorangan ya. Di situ ada juga sebentar ada juga apa namanya kewajiban-kewajiban yang harus disampaikan oleh perseroan perorangan. Pertama yaitu dia wajib menyampaikan laporan keuangan paling lama 6 bulan setelah periode akuntansi berjalan. Itu. Yang kemudian dia harus mengisi apa namanya mengisi format isian laporan keuangan. Di situ ada nanti kalau sudah apa ya, kalau sudah dibuka apa itu untuk perseroan perorangan itu, dia harus isi format isian penyampaian laporan keuangan. Apa tuh yang diisi? Satu, laporan posisi keuangan, ya. Yang kedua, laporan laba rugi, terus catatan atas laporan keuangan tahun berjalan. Nah, terus bukti-bukti itu semua dikirimkan ke kita. Nah, kalau itu tidak dilakukan, ya berdasarkan apa namanya Permenkumham 21 tahun 2021, itu tentu ada sanksi. Yang pertama, teguran tertulis, ya, ya, teguran tertulis ya dari Kemenkumham. Yang kedua, penghentian hak akses atas layanan. Nah, kalau penghentian hak akses atas layanan ini, aksesnya itu diblokir. Jadi dia tidak bisa melakukan akses. Ya, itu kan usahanya tetap bisa jalan, tetapi pada saat dia mau melakukan akses perubahan itu tidak bisa. Dan yang terakhir itu adalah pencabutan status badan hukum. Ya, jadi artinya jangan karena dibuat kemudahan terus kewajiban tidak dilakukan. Tentu iya. ada juga sanksi dari Kemenkumham sesuai dengan Permen 21 tahun 2021. Tapi yang paling pasti adalah adanya kemudahan pendaftaran. Itu yang paling utama, itu kemudahan pendaftaran. Artinya dia bisa melakukan sendiri. Itu. Gitu ya. Kemudian Ya. mungkin bisa, oh iya, terkait dengan pajak. Nah ini pajak pasti ada kan, walaupun perorangan. Nah ini gimana pajak, Ya. ketentuan pajak nih? Nah, sebentar tadi ada saya lihat. Kalau pajak itu ada diatur di Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 13 tahun 2020 tentang pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak bagi layanan publik tertentu di Kementerian Hukum dan HAM. Itu apa? Ada dasar hukumnya. Tetapi untuk pajak terhadap perseroan perorangan ini dia lebih rendah daripada pajak yang diberlakukan kepada perseroan persekutuan modal. Seperti yang saya sebutkan di atas tadi, dia lebih kecil lah, lebih rendah. Itu ya, terkait. Jadi pajak PT perorangan itu lebih rendah ya, Lebih rendah kecil daripada iya, pajak untuk perseroan persekutuan modal. Iya, itu ini terkait dengan pajak. Baik Pak Ya. Larsianus, mungkin waktu juga yang memisahkan kita. Mungkin adakah untuk pesan-pesan untuk para sahabat pembelajar? Barangkali ada sahabat pembelajar yang ingin membuka usaha menjadi membuka PT perorangan ini. Mungkin ada pesan-pesan yang penting yang bisa disampaikan untuk sahabat pembelajar yang mungkin ingin
mendaftar PT perorangan? Silakan. Jadi untuk sahabat pembelajar perlu juga menyampaikan informasi ini kepada masyarakat ya di lingkungan kita, atau mungkin kepada keluarga atau saudara kita yang bergerak dalam bidang usaha ya, sebagai wirausaha ya, di mana dia mungkin ada ketidaktahuan apakah nanti usaha saya ini bisa dikembangkan atau dibuat dalam bentuk badan hukum. Nah, ini perlu disampaikan. Jadi kalau kita menyampaikan karena ada kemudahan yang diberikan oleh pemerintah, ya, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, ya, sampaikan saja kepada teman-teman, kepada saudara yang ingin mendirikan perseroan perorangan ini. Tentu dengan syarat-syarat tadi yang begitu banyak sekali kemudahan yang didapatkan, ya. Jadi seperti itu. Karena dia bisa mendirikan dengan dengan modal yang tidak ditentukan, ya, artinya kesanggupan dia, dan dia bisa melakukan sendiri. Seperti itu. Ya. Ada lagi? Ya, mungkin seperti itu. Ya? Seperti itu aja ya. Baik sahabat pembelajar, obras hukum kita pada pagi ini sudah kita sampaikan terkait dengan mengenal perseroan perorangan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan narasumber kita pada pagi ini terkait dengan bagaimana mengenal perseroan perorangan dari awal sampai akhir sudah disampaikan oleh narasumber, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kami ucapkan kepada Pak Larsianus, terima kasih sudah berkenan menjadi narasumber obras hukum kita pada pagi ini. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan di lingkungan BPHN, Kementerian Hukum dan HAM, dan rekan-rekan di BPHN, Mbak Lisa, terima kasih atas bantuannya. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah. Dan baik Pak Larsianus, sebelum saya tutup, ya, apakah masih ada yang disampaikan? Sudah, cukup ya? Pertanyaan? Baik. Udah nggak ada lagi ya? Udah nggak ada lagi, baik, iya. Untuk baik sahabat pembelajar, saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan apa yang disampaikan narasumber kita, Pak Larsianus, yang merupakan penyuluh hukum dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, bermanfaat untuk kita semua. Baik Pak Larsianus, saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam pembelajar. Terima kasih Pak Larsianus. Saya mohon undur diri. Ya, jumpa lagi di lain kesempatan dan materi yang berbeda. Selamat siang. Selamat siang.